Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setia Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Dan baik di pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Dan hari ini bersama dengan Enci, ada beberapa teman-teman guru sekolah minggu yang sudah hadir. Ada Enci Lani, ada Enci Meike, Enci Wati, Enci Els, dan sebentar ada Enci Inong untuk membawa firman, dan ada satu Engku Rey. Kita semua akan bersama-sama menuntun adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu di rumah dalam ibadah di pagi hari ini. Semoga anak-anak semua diberkati lewat ibadah di pagi hari ini. Dan kita akan mulaikan ibadah kita. Enci undang semua berdiri, kita akan memuji Tuhan. Dua buah lagu, yang pertama Cuip Cuip Pam Pam, dan sebentar sebelum doa pembukaan Selamat Pagi Bapak. Lanjut lagi dengan Selamat Pagi Bapak, dan sebentar doa pembukaan akan dituntun oleh Enci Lani. Selamat pagi Bapak, selamat
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah Gereja Anak Jemaat Yarden Sikil Kampung Islam di pagi yang indah dan berbahagia ini ya Tuhan, di rumahmu ya Tuhan, kiranya tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih tetap berdiri sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa sebentar yang akan dituntun oleh Enci Meike. Kita akan angkat lagi sebuah pujian yang penuh dengan sukacita. Bila kau senang, hatiku bahagia. Pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan ha ha. Sekali lagi ha ha. Lebih keras ha ha. Ya, tepuk tangan dulu semua untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi yang indah ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami, baik itu dosa kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dosa menyakiti hati kedua orang tua kami, menyakiti hati teman-teman kami, amat terlebih ya Bapa menyakiti hati-Mu. Untuk itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati, ampunilah salah dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus adalah sumber pengampunan dosa kami. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk semua. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan angkat dulu sebuah pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman di pagi hari ini, dan firman Tuhan saat ini akan dituntun oleh Enci Novianti Nesare yang torang jaga panggil Enci Inong. Dipersilakan. Baik adik-adik yang terkasih, yang dengan engku-engku dan inci-inci yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, torang semua membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, torang akan berdoa. Mari kita kunci tangan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kekal dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk kesempatan di hari Minggu yang indah ini. Di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama, dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami untuk bisa mengerti, memahami semua firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu saat ini, terima kasih untuk kepercayaannya. Hamba tidak lebih hebat dari siapapun, tapi hanya karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan hamba ada di tempat ini, dan biar setiap perkataan firman Tuhan saja yang tersampaikan. Terima kasih Tuhan memberkati kami yang ada di gereja, bahkan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, bahkan Inci dan Engku yang ada. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, bersama dengan Inci dan Engku yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tora akan membaca dalam firman Tuhan untuk hari ini dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-28. Sekali lagi dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai yang ke-28. Tapi saat ini Inci cuma membaca ayat yang ke-28. Nanti Tora akan melihat, menonton, dan menikmati video bersama. Inci akan membacakan untuk torang semua. Ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat dari Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian firman Tuhan yang Inci baca, dan Tora akan sama-sama menyaksikan video berikut ini. Pada suatu hari, masuklah 2 orang perempuan menghadap raja. Lalu kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada sewaktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan waktu tengah malam, ia bangun, mengambil anakku dan menempatkannya di pangkuannya, sedang anak yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun waktu pagi, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamatinya, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu
itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang. Bawalah pedang itu ke sini." Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, "Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku, untukmu, penggalah saja." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang mempunyai bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Shalom adik-adik yang terkasih. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati. Amin. Orang semua, sekalipun selamat orang yang tidak baku dapat di gereja, tapi Inci percaya orang semua ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Hari ini orang belajar tentang seorang raja. Tadi orang so baca, orang so Inci cuma baca sedikit di ayat 28, tapi adik-adik so lihat di video. Kalau orang lihat raja, kalau raja biasanya pakai apa? Adik-adik so pernah lihat mahkota? Masa? Iya. Bagaimana itu mahkota? Ada yang so pernah lihat atau belum? Oh, ada kata yang belum pernah lihat. Oke, baiklah. Cium kasih tunjuk sabar. Kira-kira begini so kan? So pernah lihat adik-adik ini mahkota. Kalau mahkota taruh di mana Koten? Kepala. Apa di kaki? Di kepala. Oh, di kepala. Aduh, Inci soalnya tidak dapat diingat. Kira-kira kalau mau taruh begini so kan? Tunggu jadi toh akhirnya jadi dia mahkotanya. Tadi orang belajar tadi, baca Alkitab tadi tentang seorang raja, dia punya nama raja. Ada yang tahu? Salomo. Oh, Raja Salomo. Jati bilang Raja Salomo pintar. Dan ini Raja Salomo ini yang memimpin bangsa Israel. Buka juga dulu Kang Marso, lihat tuh sama ini. Ini mahkota. Ada DP warna apa ini? Pakai Joko Inci. Oh, pakai. Oke. Sini Inci dengan adik-adik di sini kata bilang pakai. Supaya dapat lihat raja, Ci. Oke, supaya dapat lihat raja. Tolong semua yang di gereja dengan yang di rumah anak-anak raja. Amin. Amin. Jadi ini Raja Salomo ada mimpin bangsa Israel. Terus ada dua orang. Ada lihat tadi siapa di video? Dua orang apa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan Inci. Dua orang perempuan, ibu-ibu yang punya apa? Punya peliharaan atau punya apa? Punya bayi. Punya bayi, dua-dua punya bayi. Jadi ini raja ini kedatangan dua orang ibu-ibu. Terus ibu-ibu datang, satu datang bilang, Raja, kalau bahasa Manado bilang, kita pe anak ini semeninggal. Gara-gara ini ibu satu. Kok? Habis itu ibu satu bilang, nyandak dang, kita nyandak bukan dia dang kata-kata yang membuat itu ibu satu ini pe anak meninggal. Akhirnya raja dengar dulu ini ibu-ibu pe keluhan, kong raja suruh ambil apa kata pada pe anak buah. Ada tahu? Pedang. Formu apa itu pedang? Mau belah kasihan itu adik. Coba orang bayangkan kalau adik-adik dengan tak iri silet, sakit tuh nyanda? Sakit Inci. Sakit. Makanya kalau mau bayangkan itu dapat belah, aduh kasihan. Inci Mar ada lihat tadi merinding. Nah, tapi karena ini raja ini dia raja yang sangat takut akan siapa?
akan Tuhan. Nah, pintar, takut akan Tuhan. Akhirnya dia berdoa minta hikmat Pak Tuhan. Tuhan, bagaimana ini dia? Sampai Tuhan menuntun raja. Jadi Tuhan bilang, ambil dulu itu peda, mau belamar ini raja, katanya ada niat mau belah betul-betul, cuma mau lihat sebenarnya siapa so ini ada ini mama. Akhirnya raja semua suruh potong ini. Zing, mana tuh peda? Encik kok hanya pegang peda, encik takut. Jadi adik-adik jangan sembarang bermain pisau atau peda, nanti muta luka. Jadi di video itu orang lihat itu semua belah atau semua begini. Zing. Tapi ada satu orang ibu bilang begini, biar Jo, sudah Jo, ambil coba itu ibu yang satu. Karena dia nyandak tega, ini ada ini pemama nyandak tega, DP anakmu dipotong. Kalau di rumah tuh nyandak ada orang tua tega mau kasih luka DP anak. Pasti itu dia. Jadi kalau ada mama-mama yang tegur pak adik-adik atau ada pamarah, itu pasti sayang. Kadang-kadang orang nyandak coba dengar tuh orang pe orang tua, makanya kadang kalau orang tua tegur itu karena ada orang sayang. Nah akhirnya dia bercerita, ini ibu bilang Pak Raja, biar Jo Raja jangan potong kita itu anak itu, kasih aja Pak dia supaya anak itu tetap hidup. Makanya akhirnya Raja tahu siapa DP mama, karena nggak mungkin ada orang tua mau bunuh DP anak. Nah karena hikmat Tuhan itu akhirnya itu anak kembali lagi pada dia punya ibu. Jadi dorang bersatu kembali. Nah di sini torang belajar bahwa ketika torang ini kalau for adik-adik yang tanggung, yang mungkin semua masuk SMP atau yang banyak tugas, kalau serupa so siksa bikin tugas, rupa so banyak itu tugas, so bingungnya ndak ada kuota atau internet lalot, mari orang berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, pasti Tuhan akan mau tuntun dan Tuhan akan mau kasih pertolongan. Nah buat adik-adik yang masih kecil, mungkin yang belum sekolah, nah tetap berdoa. Kalau misalnya rupa ada rasa takut, takut orang mabuk misalnya, tetap berdoa, Tuhan Yesus tolong kita takut. Atau misalnya dapat lihat mama sakit atau adik-adik sendiri sakit, jangan lupa tetap berdoa, tetap bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus tolong sembuhkan, tolong kasih kita hikmat, tolong kasih kita kekuatan, kita pe keluarga, kita pe mama, kita pe bapak. Nah karena ketika orang berdoa, ketika orang berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong sesulit apapun itu. Makanya sampai semua itu ibu so takut padahal ini dia anak sudah memotong. Karena ini raja yang begitu taat dan menghormati Tuhan, akhirnya DP itu anak terselamatkan dan raja memberikan keadilan. Makanya penting sekali torang semua, enci-enci, engkungku, enci sendiri, torang semua harus rajin berdoa. Berdoa itu sama dengan torang bercerita dengan Tuhan. Jadi kayak misalnya torang ada mama di rumah adik-adik tuh, mama kenapa dia ada pukul pak kita, mama kenapa dia ada gar. Nah sama torang dengan Tuhan, torang boleh bercerita begitu, kayak bilang, Tuhan Yesus hari ini kita petugas banyak. Bagaimana Kang mau bikin? Pasti Tuhan mau jawab, Tuhan mau kasih pertolongan. Nah biar kiranya firman Tuhan hari ini di hari Minggu ini bisa menguatkan orang semua. Karena orang semua anak-anak, apa ini? Anak-anak Tuhan, anak-anak raja, orang semua ada mahkota. Kan ada di firman Tuhan bilang, kalau orang setia, orang akan disediakan mahkota kehidupan toh, dan encik percaya engkongku di sini, orang semua di sini adalah anak-anak raja dan orang nantinya akan menerima mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Ya, demikianlah tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Inong.
juga lewat tayangan video, itu kiranya memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan mempersiapkan persembahan, mari kita angkat pujian persembahan kami. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi kita angkat pujian ini, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, bersama juga dengan enci-enci dan juga orang tua yang beribadah pagi hari ini, saatnya orang berdoa syafaat. Mari siapkan hati kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas setiap kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami di sepanjang minggu yang berlalu. Dari minggu lalu sampai hari ini Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap jaga, tetap pelihara kami. Kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat ibadah gereja anak pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi yang sudah disampaikan oleh teman kami Enci Novianti Nesare. Tuhan pasti yang sudah mengurapi Enci Novianti sehingga ia boleh memberitakan firman-Mu di pagi hari ini. Kami juga yang sudah mendengar firman-Mu, kami semua sudah diberkati. Kami percaya sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengurapi, yang sudah memberkati Raja Salomo dengan hikmat yang begitu luar biasa lewat firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengar pagi hari ini. Kami percaya juga kami semua yang beribadah pagi hari ini, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kami juga diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan menjadi milik kami semua. Sehingga sebagai anak-anak di saat kami akan belajar, roh hikmat kepandaian Tuhan menyertai kami. Kami menjadi anak-anak yang pintar, kami menjadi anak-anak yang selalu sukacita, anak-anak yang selalu memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Diberkati juga guru-guru sekolah minggu bahkan orang tua yang sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani saat ini, hikmat-Mu Tuhan yang akan selalu memimpin kami sehingga kami tetap dapat menjalani, melewati segala proses kehidupan ini karena hikmat Tuhan yang akan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kehidupan kami semua pagi hari ini. Tuhan memberkati Enci Novianti yang sudah menjadi saluran berkat di pagi hari ini. Tuhan kenal dia dengan segala keberadaannya, diberkati dia dalam segala hal. Terima kasih Bapa, pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang pagi hari ini tidak bisa beribadah mungkin karena sakit. Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan
menyembuhkan teman-teman kami, bahkan seluruh adik-adik sekolah minggu, bahkan juga orang tua yang saat ini dalam keadaan sakit. Bagi teman-teman kami Tuhan yang saat ini guru-guru sekolah minggu ataupun orang tua ataupun anak-anak yang sedang mengalami masalah, biarlah kiranya hikmat-Mu Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada Salomo itu juga akan dianugerahkan kepada semua guru-guru sekolah minggu maupun orang tua dan juga anak-anak, sehingga dalam menghadapi segala persoalan masalah kehidupan ini boleh melewatinya, boleh menjadi pemenang, karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati, yang akan memberikan pertolongan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden bersama juga dengan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai 22 dalam tangan Tuhan. Kami semua diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan Tuhan pasti ada beserta dengan kami semua, karena kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa Tuhan, kami menyerahkan akan pemerintah bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati pemerintah kami, bahkan Tuhan memberkati semua orang yang saat ini sedang berseru memohon pertolongan-Mu. Anak yatim, Bapak duda, ibu janda, bahkan seluruh orang yang saat ini terpenjara, bahkan seluruh orang-orang yang saat ini sedang berseru-seru memohon pertolongan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong, Tuhan memberikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami sampai hari ini. Kami ada, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan-Mu ini Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan suatu sukacita kepada kami, keberanian bahwa Tuhan Yesus, Engkau sanggup, Engkau pasti akan selalu menolong kami dengan hikmat-Mu. Di saat kami sebagai anak-anak sekolah minggu, di saat kami sebagai guru-guru sekolah minggu maupun orang tua menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan dan syukur kami. Kami serahkan kehidupan kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami semua aman dan pasti terlindungi oleh kasih-Mu Tuhan dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni salah dan dosa kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita di pagi ini. Enci undang semua berdiri sebelum kita masuk dalam doa penutup. Kita angkat sebuah pujian bersama-sama. Happy ya ya ya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, guru sekolah minggu yang ada di pagi hari ini, mari kita akan tutup ibadah dalam itu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, dengan kepala yang tertunduk kami angkat pujian syukur terima kasih kepadamu. Biar kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan damai dari kuat Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan anak-anak guru sekolah minggu Jemaat Yarden dari kolom 1 sampai dengan 22. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Ya, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Enci persilakan duduk dulu kepada adik-adik semua. Dan kita akan masuk dalam informasi pelayanan. Informasi pelayanan untuk ibadah gereja anak masih tetap dilakukan dalam bentuk video. Dan bagi teman-teman guru sekolah minggu yang punya kerinduan untuk bersama-sama dalam pembuatan video, diundang setiap hari Minggu selesai ibadah gereja malam. Dan untuk ibadah guru sekolah minggu akan dilaksanakan di kolom 12 dan penyelenggara adalah guru sekolah minggu kolom 11. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom.